Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Eh, untuk pagi hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen pendidikan. Untuk pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga pagi hari ini kita bisa belajar dengan baik, mendapatkan pemahaman, diberikan pemahaman, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tema fungsi manajemen perencanaan. Sebelum kita masuk ke sini, saya flashback sebentar. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Jadi manajemen itu serangkaian proses yang dilakukan oleh manajer ya untuk mencapai tujuan. Proses tersebut ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian ada menggerakkan, kemudian ada pengendalian. Nah, ketika fungsi-fungsi itu atau kegiatan manajemen itu diterapkan, dilakukan dalam dunia pendidikan, itu kita istilahkan atau namanya manajemen pendidikan. Nah, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Dalam pembahasan pagi hari ini kita akan membahas yang pertama tentang konsep dan pentingnya perencanaan. Jadi perencanaan itu sangat-sangat penting. Kita setiap hari dalam hidup, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, itu tidak akan bisa lepas dari perencanaan. Semisal masyarakat tradisional, masyarakat kuno, masyarakat yang masih berburu, itu mereka pasti melakukan perencanaan. Besok saya akan berburu jam berapa, pagi, siang, atau sore. Nanti saya akan berburu kemana, saya akan berburu hewan apa, saya menyiapkan panah, tombak, senjata, berapa orang, saya harus dapat buruan berapa. Nah, itu namanya perencanaan. Jadi kita itu tidak akan bisa lepas dari perencanaan. Selama kita hidup ya pasti kita akan melakukan yang namanya perencanaan. Cuma kalau kita tidak belajar ilmu manajemen, kita tidak tahu, kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana perencanaan itu kita lakukan. Poin kedua yaitu tahapan perencanaan. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang perencanaan strategis dan operasional. Ya, perencanaan strategis itu dalam jangka panjang. Kita mau apa dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau perencanaan operasional itu sifatnya jangka pendek. 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Kemudian yang terakhir, perencanaan program pendidikan. Dari perencanaan itu nanti akan kita aplikasikan dalam perencanaan program pendidikan. Nanti di akhir kita akan praktek bersama, praktek bareng untuk membuat perencanaan program pendidikan. Jadi nanti teman-teman akan belajar bersama, diskusi, kita bagi kelompok, nanti langsung kita praktek membuat perencanaan program pendidikan. Dan hasil akhirnya nanti setelah perkuliahan ini nanti teman-teman bisa membuat perencanaan program pendidikan. Langsung aplikatif nanti, langsung kita aplikasikan. Untuk selanjutnya yang pertama yaitu konsep dan pentingnya perencanaan. Yang pertama pengertian, apa itu pengertian perencanaan? Jadi perencanaan itu proses awal dalam fungsi manajemen. Jadi ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian ada menggerakkan, kemudian ada yang namanya mengontrol. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu berfungsi sebagai arah tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan. Sebagai arah kita mau apa. Ya. Perencanaan itu kita contohkan semisal perencanaan pribadi kita. Kita kuliah di IPMAFA, nanti kita lulus semester 8, ini semester 5. Berarti masih ada 3 semester. Berarti pertama saya harus rajin ikut perkuliahan. Yang kedua, saya harus mengerjakan tugas, ikut KKN, PPL, skripsi, dan lain sebagainya. Itu untuk menentukan arah dan tujuan. Dan juga dalam perencanaan itu ada strategi. Strateginya gimana, caranya gimana agar saya itu bisa lulus.
Ya, strateginya caranya ya tadi harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia pendidikan, perencanaan itu tertuang dalam visi, dalam misi, dalam rancangan strategis dan operasional. Kita tahu lembaga pendidikan itu pasti punya visi, punya misi. Karena itu dia bagian dari tujuannya. Dia untuk mencapai visi itu, untuk mencapai misi itu, dia harus ngapain. Nah, itu dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, pentingnya perencanaan dalam pendidikan. Yang pertama, memberi arah bagi kegiatan pendidikan. Jadi kegiatan pendidikan yang terstruktur, yang terencana, yang memiliki tujuan, dalam proses untuk mencapai tujuan itu harus terarah. Ya, terarah 1 tahun mau apa, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun nanti mau apa. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Ya, agar sumber daya itu bisa maksimal, kita rencanakan, kita kelola. Oh, ini ada guru, oh ini ada siswa, oh ini ada tukang kebun, ada kantin dan lain sebagainya harus dioptimalkan, dikelola. Yang kedua yaitu mengurangi ketidakpastian masa depan. Jadi perencanaan itu bisa sebagai kita untuk menerawang, ya. Kita menerawang nanti ke depan itu ada apa, tantangannya apa. Kita untuk mengurangi ketidakpastian itu harus ada perencanaan biar terstruktur, ya kan? Biar berjalan sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perencanaan yang efektif. Yang satu berdasarkan data dan analisis situasi. Kita berencana itu tidak sembarangan. Kita lihat lingkungan, kita lihat situasi kita. Ya, sekolahan kita itu apakah di desa atau di kota, kita harus lihat lingkungannya. Kalau kita ingin mencari siswa, itu siswanya kira-kira karakternya seperti apa, orang tuanya seperti apa, agar dia tertarik masuk ke sekolah kita. Kemudian jelas dan realistis. Harus jelas, harus realistis. Kita tidak mungkin buat perencanaan 1 tahun ke depan akan buat gedung 5 lantai. Kayaknya itu tidak realistis. Buat yang realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian yang selanjutnya mengandung indikator keberhasilan. Di dalam perencanaan itu harus ada targetnya. Oh, tahun pertama saya harus dapat siswa 10, tahun kedua harus 20, tahun ketiga harus 30 dan lain sebagainya. Itu harus jelas indikatornya. Kemudian tahapan dalam perencanaan. Jenis-jenis perencanaan. Satu, perencanaan strategis. Strategis itu dalam jangka panjang. Ya, 3 sampai 5 tahun. Itu tercantum dalam visi misi. Yang kedua, perencanaan teknis 1 sampai 3 tahun, penjabaran dari visi misi. Kemudian yang ketiga, perencanaan operasional itu jangka pendek, bisa 1 semester, 1 minggu atau harian, tergantung kegiatan rutin. Kemudian tahapan dalam proses perencanaan, 1, mengidentifikasi masalah dan penetapan tujuan. Jadi kita itu pengen apa, kira-kira masalahnya apa. Saya pengen punya uang 1 M sebelum 30 tahun. Nah, itu kan kita harus identifikasi kan. Kira-kira saya bisa mencapai itu gimana caranya? Apakah saya harus berjualan 1000 produk, 1 produk saya dapat untung 1 juta, berarti kalau laku 10 produk kan langsung 1 miliar. Nah, seperti itu perencanaan itu. Dan yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal. Ya, analisis lingkungan itu ya analisis kemampuan, analisis kondisi sekitar. Ada penentuan alternatif strategi. Ya, kalau saya tidak bisa dapat 1 M, ya minimal 500 juta. Kalau saya tidak dapat siswa 10, minimal 5. Kalau tidak bisa 10, kok 5, berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, itu ada pilih-pilihan strategi. Kemudian pemilihan strategi terbaik. Jadi beberapa strategi itu ada yang harus kita pilih. Kemudian ada penyusunan rencana operasional, ya. Jadi harus teknis kita susun per langkahnya. Kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, langsung kita lanjut ke perencanaan program pendidikan. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan. Karena kita perencanaan ini sifatnya perencanaan pendidikan, ya harus kita implementasikan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu dalam perencanaan program pendidikan itu tentukan tujuan programnya. Nah, tujuannya apa dari program itu. Kemudian yang kedua, sasarannya, programnya untuk peserta didik, untuk guru, atau untuk masyarakat sekitar.
Yang ketiga, kegiatan inti. Kegiatannya itu berupa pelatihan, ya, bisa untuk guru, bisa untuk murid, bisa berupa kegiatan ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Yang keempat, sumber daya, ya. Pertimbangkan tenaga, waktu, dana, dan sarana. Kemudian ada jadwal pelaksanaan, kapan pelaksanaannya. Kemudian ada evaluasi keberhasilan program. Jadi dari indikator-indikator ini nanti teman-teman diskusi buat, ya. Bayangkan teman-teman itu seorang guru yang ingin membuat kegiatan untuk siswa. Nah, nanti kegiatannya apa? Kita spesifikkan ya. Teman-teman bayangkan sebagai guru ingin membuat rancangan kegiatan pendidikan. Bisa kegiatan intrakurikuler, masuk di jam pembelajaran, atau kegiatan ekstrakurikuler. Nanti tujuannya apa? Sasarannya berarti kan murid. Kegiatannya bisa di pembelajaran atau di luar pembelajaran. Kemudian sumber dayanya, kira-kira waktunya gimana, dananya bagaimana, kemudian jadwalnya kapan, apakah pas liburan atau pas jam aktif atau pas hari besar. Kemudian ada evaluasi keberhasilan program. Program itu nanti dikatakan berhasil jika mencapai tujuannya. Tujuannya itu ketika terlaksana ataukah ketika dapat antusias yang luar biasa dari masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ya ini, nah, tadi kita sudah spesifik ke program untuk siswa ya, program untuk siswa. Ini berarti tidak usah lah. Ini cuma macam-macamnya. Ada literasi sekolah, ada program pendidikan karakter, ada program pendidikan inklusif, dan program kewirausahaan. Jadi program untuk siswa kita fokusnya. Nah, ini tadi sudah. Nah, kesimpulan. Nah, ini berarti perencanaan itu menjadi pondasi yang sangat penting ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan. Yang mana kegiatan itu pasti ada tujuannya. Kalau konteksnya pendidikan, perencanaan itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa kita abaikan agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Itu pondasi awal ya, harus kita pikirkan. Oke, gitu penjelasan dari saya, dan silakan teman-teman langsung buat kelompok jadi 2 kelompok karena ini pas 8 kan. Jadi yang putra 1 kelompok, yang putri 1 kelompok. Nah, nanti langsung didiskusikan buat tujuannya apa, bentuk kegiatannya apa, sasarannya untuk siswa, pertimbangkan alokasi dana, waktu, dan buat indikator tujuannya. Dikatakan berhasil jika apa-apa-apa. Gitu. Silakan langsung buat kelompok, langsung melingkar boleh. Oke, silakan. Dari hasil diskusi kalian tadi untuk membuat program pendidikan, silakan dipresentasikan atau disampaikan perwakilan dari yang putri dulu, silakan. Nanti mau buat kegiatan apa? Jadi kita ingin melaksanakan program kita. Kita nanti itu peserta kelas 1 sampai PPS dan pelaksanaannya itu 1 minggu sekali dari Jumat yang berada di halaman sekolah. Kemudian untuk pembinaan pramuka sendiri nanti dari kelas Adia, dan kita mengambil program ekstrakurikuler pramuka ini tujuannya ada peserta disiplin dan melatih kecintaan dan kepekaan siswa di alam. Oh ya, jadi kegiatannya pramuka, ekstrakurikuler pramuka, nanti pembinanya kakak kelas, diikuti semua siswa kelas 1 sampai 3. Kelas 3 sana bisa saja. 1 sampai kelas 3, ya, lokasinya di halaman sekolah. Nanti tujuannya biar siswa itu lebih mengenal alam. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan, aplaus. Ya, silakan yang putra disampaikan program pendidikannya apa? Ya. Oh ya,
Oh ya. Jadi kegiatannya itu nanti kerjasama dengan masyarakat, bersih sekolah, hari Jumat bersih. Nanti siswa-siswa dengan masyarakat sekitar, ya bersih-bersih lingkungan. Nah itu bagus, nanti bisa mendekatkan antara siswa dengan masyarakat. Nah itu nanti karena melibatkan masyarakat, nanti untuk dana semisal konsumsi peralatan itu nanti dari sekolah ya. Itu nanti dilakukan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, 1 minggu sekali. Nah, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih programnya. Nah, itu jadi kita sudah mempelajari tentang perencanaan pendidikan dan kalian juga sudah praktek langsung membuat perencanaan itu. Jadi nanti disesuaikan dengan tempat lembaga teman-teman ketika sudah menjadi pengajar. Kira-kira nanti saya mau buat program apa, kira-kira tujuannya apa, pesertanya siapa, lihat kondisi sekitar, ya kan, dan nanti kemudian dirumuskan programnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kita lanjutkan fungsi manajemen pendidikan yang kedua, yaitu pengorganisasian untuk materi yang minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.